Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Mari kita mulai. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas materi fungsi naik dan fungsi turun, yaitu yang pertama adalah masalah nilai gradien dari suatu garis. Nilai gradien dari suatu garis ada 3 macam. Untuk garis yang miring ke arah kanan seperti ini, maka garis tersebut mempunyai gradien yang bernilai positif. Kemudian untuk garis yang miring ke kiri seperti ini, gradien dari garis tersebut bernilai negatif. Dan garis yang mendatar seperti ini, gradien dari garis tersebut bernilai 0. Yang kedua, mengenai tafsiran geometris dari turunan fungsi. Turunan pertama suatu fungsi menyatakan persamaan gradien garis singgung di setiap titik pada kurva fungsi tersebut. Jadi, jika diketahui kurva fungsi fx, kemudian kita ambil nilai x sama dengan a. Di sini kita buat sebuah garis singgung. Maka gradien garis singgung ini adalah f aksen a. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dari fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan grafik fungsi fx ini. Jika nilai x bertambah besar, perhatikan pertambahan dari nilai fungsi fx. Jadi, nilai x bertambah besar, bergerak dari kiri ke kanan. Perhatikan pertambahan nilai fungsi fx. Yang pertama, pada interval ini adalah interval x yang kurang dari a. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fx juga bertambah besar. Dikatakan bahwa pada interval ini fungsi fx naik. Kemudian pada interval ini adalah interval x yang lebih dari a tetapi kurang dari b. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fungsinya bertambah kecil. Maka dikatakan pada interval ini fungsi fx turun. Yang ketiga, pada interval ini adalah interval x yang lebih dari b tetapi kurang dari c. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fungsinya juga bertambah besar. Dikatakan pada interval ini fungsi fx naik. Yang terakhir, untuk interval yang di sini, ini adalah interval x yang lebih dari c. Pada interval ini, jika x bertambah besar, maka nilai fungsinya juga bertambah besar. Dikatakan pada interval ini fungsi fx naik. Sekarang perhatikan interval di mana fungsi fx naik, yaitu pada interval x kurang dari a, dan yang ini adalah x lebih dari b. Pada dua interval ini, semua garis singgung miring ke arah kanan. Karena garis singgung ini miring ke arah kanan, berarti garis singgung tersebut memiliki gradien positif. Untuk menentukan gradien, kita bisa menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi, pada dua interval ini, turunan pertamanya adalah positif. Dapat kita simpulkan bahwa syarat sebuah fungsi naik pada suatu interval adalah
f aksen x bernilai positif untuk setiap nilai x pada interval tersebut. Kemudian perhatikan interval di mana fungsi fx turun. Ini fungsi fx turun pada interval ini. Pada interval ini, semua garis singgung miring ke arah kiri. Jadi, mempunyai gradien negatif. Untuk menghitung gradien, kita gunakan turunan pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah fungsi turun pada suatu interval adalah turunan pertamanya negatif untuk setiap nilai x pada interval tersebut. Selanjutnya, bagian kurva yang naik dan bagian kurva yang turun, atau bagian kurva yang turun kemudian bagian kurva yang naik dibatasi oleh sebuah titik yang disebut dengan titik stasioner. Pada grafik ini, titik stasionernya diperoleh untuk x sama dengan A dan x sama dengan B. Pada titik stasioner ini, garis singgungnya mendatar atau sejajar dengan sumbu x. Maka garis singgung ini mempunyai gradien yang nilainya sama dengan 0. Kesimpulannya, fungsi fx mempunyai titik stasioner untuk x sama dengan A jika f aksen A sama dengan 0. Demikian juga, fungsi fx mempunyai titik stasioner untuk x sama dengan B jika f aksen B sama dengan 0. Baik, selamat berjumpa kembali semuanya. Jadi setelah menonton video tadi ya, jadi video tadi adalah tentunya sebagai pengantar sebelum kita membahas soal ya yang berkaitan dengan fungsi naik, turun, dan stasioner. Oke, jadi kita langsung saja ke latihan soal ya yang nomor 2, dimana soal nomor 2 itu ditanyakan adalah tentukan interval dimana fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasionernya dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x tambah 10. Oke, baik. Jadi fungsi fx ini terlebih dahulu kita cari turunan pertamanya atau f aksen x nya ya. F aksen x sama dengan, ini kita turunkan, berarti kita turunkannya satu per satu ya. Dari 1/3 x pangkat 3 berarti turunannya adalah 3 dikalikan 1/3 x pangkat 3 dikurang 1 ya. Kemudian dikurang 2x kuadrat, turunannya berarti 2 kalikan 2 ya. 2 kalikan 2 x pangkat 2 pangkatnya dikurangi 1 ya. Oke. Dikurang ini 5x berarti ini x-nya berpangkat 1. Berarti 1 kalikan 5 x pangkat 1 kurang 1 ya. Kemudian ditambah ini kalau tidak ada x-nya berarti x pangkat 0 ya. Berarti turunan 10x pangkat 0, 0 dikalikan 10 x pangkat 0 dikurang 1. Berarti sama dengan 3 kali 1/3 berarti hasilnya adalah 1 ya. Berarti x pangkat 2 kurang ini berarti 2 kali 2 4, berarti 4 x pangkat 1 ya. Berarti 4x kurang 4x, kemudian dikurang 1 kali 5 5x pangkat 0 ya. Kalau 5x pangkat 0, karena x pangkat 0 sama dengan 1 berarti 5 saja ya. Jadi 5x pangkat 0 itu adalah 5. Kemudian ditambah ini 0 kali 10x pangkat 0,1 adalah nilainya 0. Berarti ini turunan pertama dari fx. Oke.
setelah kita dapat turunan pertamanya ya, jadi kita cari dulu titik stasionernya ya. Jadi syarat stasioner ya, syarat stasionernya adalah f aksen x-nya bernilai 0 atau sama dengan 0. Oke. Ya. Jadi kita akan mencari di mana nilai x yang menyebabkan fungsi f aksen x bernilai 0. Jadi f aksen x sama dengan 0 ya. F aksen x-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Oke. Kemudian ini kita bisa faktorkan ya untuk mencari nilai x-nya. Pemfaktorannya ini koefisien dari x kuadratnya 1 berarti ya. Berarti nanti kan 1 dikalikan negatif 5 ya. Di negatif 5. Oke, nanti berapa ini, karena A nya sama dengan 1 berarti kita cari saja berapa dikali berapa hasilnya negatif 5, tapi ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 4, yaitu adalah negatif 5 dan 1 ya. Ini jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 5, tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Oke. Berarti ini karena A nya sama dengan 1, langsung saja ya kita tulis di sini x, kemudian ini kita ambil ya negatif 5, berarti x dikurangi 5, terus ini positif 1 berarti x tambah 1, berarti ini x dikurangi 5 sama dengan 0 dan x tambah 1 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan 5. Kemudian untuk x tambah 1 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan negatif 1. Oke, jadi kita dapat nilai x yang menyebabkan f aksen x nya sama dengan 0 ya. Jadi titik stasionernya dapat kita simpulkan terletak pada x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 1. Langsung saja kita buat intervalnya ya. Intervalnya, garis bilangannya. Kalau negatif 1 dengan 5 berarti negatif 1 itu dia di sebelah kiri dari positif 5 ya. Oke, misalnya di sini 0 lah ya, di tengahnya ya. 0. Ini berarti negatif 1, negatif 2 ya, cukup ya karena kita ambil negatif 1 saja. Kemudian sini 1, misalnya 2, 3, 4, 5, kita perlebar lagi lah, tambah 6 ya. Oke, jadi min 1 di sini ya, berarti ini adalah pembuat nolnya. Kemudian 5 ini juga adalah pembuat nolnya. Oke, kita pagar saja. Kemudian kita bisa mencari ya nilai stasionernya. Jadi titik stasionernya itu dia pada x sama dengan min 1 dan x sama dengan 5. Jadi titik stasionernya ini ada 2 ya. Titik stasionernya ini ada 2. Oke, terlebih dahulu kita cari fungsi pada interval mana fungsi ini naik dan turun.
Oke, lanjut saja ya. Fungsi naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Tuh ya. Oke. Nah, nilai x berapa yang menyebabkan f aksen x-nya lebih dari 0? Oke, ini bisa kita cari di sini ya. Ini tadi kita kembali lagi ke sini. Ini kita ambil saja salah satu bilangan pada garis bilangan ya. Misalnya saya ambil, tapi jangan lagi negatif 1 dan 5. Karena ini sudah membuat nolnya. Misalnya saya ambil yang lebih mudah lah ya, misalnya 0 lah ya. Ambil 0, kemudian kalian masukkan ke f aksen tadi ya, f aksen x-nya. F aksen x-nya tadi adalah x kuadrat dikurang 4x kurang 5. Oke. Substitusi, berarti kita substitusi ya. X sama dengan 0 ke f aksen x. Sehingga didapat f aksen x-nya tadi adalah x kuadrat ya, dikurang 4x kurang 5. Ini berarti sama dengan, berarti x-nya kita substitusikan dengan 0 ya. Ganti dengan 0, berarti 0 pangkat 2 ya, dikurang 4 kali 0 kurang 5. Ini sama dengan 0 dikurangi 0 kurangi 5, berarti hasilnya adalah negatif 5. Berarti ini negatif 5 ini berarti bernilai, dapat kita simpulkan bernilai negatif. Artinya pada interval di tengah ini, daerah tengah ini ya, jadi kan ada 3 daerah, ini dan ini ada 3. Jadi daerah yang di tengah ini adalah daerah intervalnya yang bernilai negatif, karena ketika kita ambil salah satu yaitu 0, ternyata hasilnya ada negatif. Atau bisa kalian coba juga ya dengan mensubstitusi x sama dengan 1 atau yang lainnya ya. Yang penting dia pada interval ini, pada interval x lebih dari sama dengan, lebih dari, pada interval ini ya, x lebih dari min 1 kurang dari 5 ya. Kalian ambil saja sembarang ya bilangan pada interval ini, berarti interval tengah ini ya. Masukkan saja ke f aksen x-nya, pasti hasilnya dapat negatif ya. Jadi saya ambil tadi yang mudah hanya 0 saja. Saya ambil 0 kan lebih mudah, berarti dapat negatif 5. Berarti kita simpulkan di interval x lebih dari 1 lebih dari min 1 kurang dari 5 ini dia intervalnya dengan negatif. Oke, lalu bagaimana dengan yang sisanya ini? 2 daerah yang bersisa ini. Nah, dia biasanya selang-seling ya. Kalau di setengahnya sudah kita dapat negatif, berarti di sini dia positif. Interval di sini positif. Berarti ini positifnya pada interval x kurang dari negatif 1 ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini positif, negatif, berarti sini positif lagi. Selang-seling dia ya. Nggak mungkin sini negatif, negatif, negatif. Nah, gitu. Jadi kalau sudah kita dapat tengahnya negatif, berarti sini positif juga. Berarti di sini positif ini pada interval x lebih dari 5. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau yang positif ini berarti dia gradiennya bernilai positif. Ya, gradiennya bernilai positif. Jadi dia ini naik, berarti fungsi naik, f naik. Ya, f naik. Kemudian kalau yang negatif ini berarti dia f turun. Berarti turun ya. F turun. Kemudian pada x lebih dari 5 berarti ini naik lagi. Naik, f untuk f naiknya ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan di situ
kita dapatkan F naik sama F turunnya pada interval mana ya. Oke, jadi fungsi naiknya adalah pada F aksen X lebih dari 0. Berarti tadi pada interval fungsi naik pada interval dalam kurung intervalnya tadi dari, atau kita bisa buat dalam bentuk mode himpunan ya nanti. Dari ini berarti negatif tak hingga ya, negatif tak hingga sampai ke negatif 1. Oke, dan dari 5 tadi ya, dari 5 sampai positif tak hingga. Oke, atau penulisannya juga bisa seperti ini ya, fungsi naik pada X kurang dari negatif 1 ya, dan X lebih dari 5. Tuh. Oke, kemudian lanjut ya. Tadi fungsi naik ya, fungsi naik, kemudian fungsi turunnya lagi pada interval mana? Fungsi turun. Fungsi turun itu syaratnya adalah F aksen X-nya kurang dari 0. Oke, jadi fungsi turun pada intervalnya berarti yang tengah tadi ya, dari negatif 1 sampai 5. Atau bisa kita tuliskan fungsi turun pada X lebih dari negatif 1 kurang dari 5. Oke, baik ya, mungkin kalian bisa perhatikan grafiknya ya. Nah, grafiknya, nah jadi grafiknya itu terlihat ya, letak di mana letak fungsinya itu turun dan naik ya. Kemudian oke, baik, bisa kalian lihat ya gambar dari grafik fx. Jadi saya membuat grafik ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi terlihat di situ di mana fungsinya naik dan turun. F-nya naik ketika X-nya kurang dari negatif 1 dan X-nya lebih dari 5 ya. Jadi pada interval X kurang dari negatif 1, terlihat gradien garis singgungnya bernilai positif ya. Kemudian untuk X lebih dari negatif 1 kurang dari 5 itu gradien garis singgungnya di sekitaran interval itu dia bernilai negatif. Kemudian untuk X lebih dari 5, gradien garis singgung di interval itu dia bernilai positif. Nah, pada saat X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5, itu adalah terjadi nilai stasioner ya. Jadi pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 itu dia menyebabkan grafik tersebut
tidak naik dan tidak turun, atau f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi tadi sudah dapat ya untuk fungsi naik dan fungsi turunnya pada interval mana. Sekarang kita cari lagi titik stasionernya ya. Jadi kalau untuk mencari titik stasioner, jadi kita tinggal menggunakan substitusi saja ya. Jadi tadi x yang menyebabkan f aksen x nya sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 5. Jadi yang pertama substitusi saja x sama dengan negatif 1 ke fx ya. Jadi fx nya 1 per 3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x tambah 10. Berarti kita dapat ya f negatif 1 nya sama dengan 1 per 3 dikali x nya ganti negatif 1 kali negatif 1 pangkat 3 dikurang 2 kali x nya ganti negatif 1 juga ya. 2 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 5 kali x nya x ganti negatif 1 5 kali negatif 1 ditambah 10 sama dengan ini pangkatkan 3 dulu, min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikalikan negatif 1 ya, negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1, negatif 1 dikalikan 1 per 3 hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian ini juga sama ya, di pangkat negatif 1 nya dipangkatkan 2 dulu baru dikalikan dengan negatif 2 ya. Negatif 1 pangkat 2 positif 1 ya, positif 1 kali negatif 2 hasilnya tetap negatif 2 atau dikurangi 2. Kemudian negatif 5 dikali negatif 1 jadi positif 5, berarti tambah 5 tambah 10. Oke, dapat. Ini berarti tulis saja dulu ya, min negatif 1 per 3 min 2 negatif 2 ditambah 5 tambah 10, negatif 2 tambah 5 itu adalah positif 3, positif 3 tambah 10 adalah 13, berarti negatif 1 per 3 tambah 13. Ini tinggal kita jumlahkan ya, kita samakan penyebutnya saja supaya sama penyebutnya. Berarti 13 ini nanti diubah menjadi 39 nanti ya, 39 per 3. Berarti penyebutnya 39 ya. Atau 3 kali 13 saja. 3 kali kan 13 kan 39. Aduh, salah. Oh iya, salah, sorry. Samakan penyebutnya ya. Sorry. Sama dengan negatif 1 per 3 tambah ini 39 berarti ya, per 3. Ini yang benar. Negatif 1 per 3 tambah 39 per 3, negatif 1 tambah 39 hasilnya 38, nanti 38 per 3. Jadi titiknya itu ini kita simpulkan titiknya di x nya tadi negatif 1 berarti negatif 1,38 per 3. Masih ada satu lagi ya, yaitu x sama dengan 5. Jadi substitusi x sama dengan 5 ke fx juga. Jadi kita dapat f5 sama dengan 1 per 3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurang 2 kalikan 5 pangkat 2 dikurang 5 kalikan 5 ditambah 10. Hasilnya ini adalah 5 pangkat 3 125. 125 per 3 berarti ya, 125 per 125, tunggu dulu, 25 kali 5 ya pas ya, 125 per 3 dikurang ini juga sama ya, 5 pangkat 2 itu 25 kali 2 berarti 50 kurang ini 25 tambah 10 sama dengan 125 per 3 kurang, atau ini kita kurang jumlahkan ya, negatif 50 dikurangi 25 berarti negatif 75. Negatif 75 tambah 10 berarti hasilnya negatif ya, negatif 65 ya, berarti kurang ya, berarti kurang 65. Ini juga samakan penyebutnya ya, sama dengan berarti ini 65 jadikan pecahan saja, 65 kali 3 apa 15, 5 kali 3 15, 51
18, 19 berarti 195 ya. Di 125 per 3 kurang 195 per 3. Hasilnya sama dengan negatif, berarti negatif 70 ya, negatif 70 per 3. Atau bisa kita simpulkan titik yang stasioner yang kedua adalah 5, negatif 70 per 3. Oke, jadi itu ya titik stasionernya. Jadi titik stasioner yang pertama negatif 1,38 per 3, dan titik stasioner kedua itu adalah negatif 70 per 3. Oke, demikian video dari saya ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like ya channel saya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.